Malam, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi mengenai seismic interpretation case study. Case study kami yaitu di Sunda Asri Basin. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 10. Selanjutnya adalah peta. Gambar 1 merupakan lokasi Sunda Asri Basin. Sunda Asri Basin terletak di timur laut Kota Lampung, Tenggara Sumatera. Kami menganalisis penampang seismik berupa 1 stratigrafi dan struktur, 2 seismik facies, 3 fault timing, dan yang keempat ada plate, tipe, dan komponen. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Berikut ini merupakan basin map dari Sunda Asri Basin, di mana terdapat 3 platform, yaitu Sunda Platform, Sundari Platform, dan Seribu Platform. Next. Stratigrafi. Next. Ini merupakan kolom stratigrafi di mana pada formation terdapat yang pertama basement yang didominasi oleh litologi batuan beku. Lalu terdapat formasi Banuati dan Talang Akar di mana pada formasi ini didominasi oleh litologi batuan sedimen. Lalu terdapat formasi Batu Raja, Gumai, Air Benakat, dan Parigi, di mana pada formasi ini litologi yang dominan yaitu formasi Batu Gamping. Lalu di formasi terakhir ada formasi Cisubu, di mana litologi yang dominan yaitu perselingan antara batu pasir dan batu gamping. Next. Selanjutnya, stratigrafi horizon interpretation. Kami melakukan interpretasi dengan membagi horizon dengan kesamaan reflektor pada seismik. Terdapat 7 horizon, di sebelah north terdapat carbonate build-up, dan serta adanya artefak seismik. Berikut ini merupakan identifikasi dari seismik facies. Pengelompokan facies tersebut berdasarkan adanya kesamaan dan perbedaan bentuk dari tiap reflektornya, sehingga dapat dianalisis berdasarkan pola tertentu dan terbagi menjadi 15 bagian seismik facies. Dalam satu horizon terdapat beberapa seismik facies karena terdapatnya perbedaan kontras yang signifikan. Pada seismik nomor 15 merupakan batas antara batuan sedimen dengan karbonat, sedangkan di bawahnya merupakan batuan basement atau beku. Kemudian pada seismik nomor 948 merupakan bentuk dari basin di lapangan tersebut. Next. Oke, selanjutnya berdasarkan seismic facies identification, slide ini merupakan analisisnya, di mana pada fase seismik 1 dan 2 itu merupakan paralel dengan reflection amplitude dan reflection frekuensinya sama-sama low, dan lingkungan pengendapannya secara berurutan yaitu post reef dan meandering channel. Lalu seismik facies 3, 4, dan 5 itu merupakan subparalel dengan reflection amplitude dan reflection frekuensi high, namun pada seismik facies 4 reflection amplitude-nya low. Dengan lingkungan pengendapan secara berurutan yaitu lead shin reef, dan pre-reef. Lalu pada seismik facies 6 itu merupakan kompleks sigmoid oblik dengan reflection amplitude dan reflection frekuensi low yang berada di lingkungan pengendapan pre-reef. Lalu pada seismik facies 7 itu merupakan chaotic dengan reflection amplitude dan reflection frekuensinya low yang berada di lingkungan pengendapan pre-reef. Lalu pada seismik facies 8 dan 9 itu merupakan subparalel dengan reflection amplitude dan reflection frekuensi low dan berada di pengendapan lead shin reef. Lalu pada seismik facies 11 sampai 13 ini sebelumnya seismik facies 10 itu merupakan reflection free dengan reflection amplitude dan reflection frekuensi low yang berada di post reef. Dan 11 sampai 13 itu merupakan subparalel dengan reflection amplitude dan reflection frekuensi low. Namun pada seismik facies 13 ini reflection amplitude dan reflection frekuensinya high. Dan lingkungan pengendapan secara berurutan yaitu pre-reef, channel, dan meandering channel. Next.
Pada seismic facies 14 dan 15 ini merupakan subparalel dan reflection amplitude dan reflection frekuensinya sama-sama high dan lingkungan pendapannya sama-sama meandering channel. Next. Selanjutnya, seismik stratigrafi pada lingkungan pengendapan kontinental berada pada unit basement horizon 1 sama horizon 2, berada pada formasi Vanuatu Talang Akar. Regional geological event-nya berada pada pre-reef, fin-reef, dengan tectonic event-nya half graben reef, symmetric graben, symmetric subsidence, reef initiation, continental extension. Selanjutnya pada lingkungan pengendapan shallow marine, berada pada unit 3, 4, 5, 6, 7, berada pada formasi Talang Akar, Batu Raja, Gumai, Air Benakat, Parigi, Cisubuh. Regional geological event-nya berada pada post reef dengan tectonic event, regional subsidence, marine subsidence, tectonic tension. Selanjutnya adalah struktural geologi. Next. Berikut merupakan peta struktur dari Sunda Asli Basin. Next. Oke, selanjutnya adalah structural interpretation. Berdasarkan interpretasi kami, struktur yang terdapat pada Asri Basin didominasi oleh sesar atau fault. Sesar atau fault kami tandai oleh garis berwarna merah. Lalu untuk sesar utama yang paling berpengaruh pada basin, kami tandai oleh angka yaitu fault 1 hingga 6. Lalu terdapat juga struktur lainnya yaitu struktur half graben yang berada di antara horizon 1 dan 2. Lalu terdapat pula dua buah play yaitu play X dan play Y yang berada di ujung masing-masing basin. Next. Kemudian untuk resume yang dapat disimpulkan yaitu bahwasanya secara geografi cekungan Sunda Asri terletak di sebelah timur laut Kota Lampung. Kemudian sesar-sesar utama yang berkembang didominasi di interval formasi Talang Akar yang memiliki orientasi arah north-south, tetapi beberapa menyerong ke arah northern dan southeast. Kemudian pada line seismik di Sunda Asri Basin didapatkan 6 buah sesar. Dengan sesar Mayo diketahui berada di kanan lintasan atau pada arah south, yaitu sebagai fault 1 yang bertipe sesar naik, di mana fault 1 ini memotong banyak unit seismik. Ya, sesar mayor ini berkembang mulai 139 juta tahun yang lalu dan masih berkembang hingga recent. Hal ini diperkuat bahwa fault 1 memotong hingga unit terbuka dari stratigrafi seismik. Kemudian di sisi south lintasan banyak berkembang sesar normal sebagai sesar minor yang diketahui sebagai fault 2, 3, dan juga fault 4. Sementara pada sisi north, pada lintasan seismik berkembang sesar-sesar naik yang diidentifikasi sebagai fault 5 dan fault 6. Lalu pada Sunda Asli Basin terdapat 6 sesar. Sesar 1 merupakan sesar naik yang mempunyai estimasi umur yaitu 139 MA sampai dengan recent. Sesar ini merupakan sesar mayor yang memotong formasi Talang Akar. Selanjutnya, sesar 2 merupakan sesar normal yang berumur 134 sampai 16 MA. Sesar ini memotong formasi Air Benakat dan Parigi, lalu teramati adanya artefak yang berjenis pushdown. Kemudian sesar 3 merupakan sesar normal yang memotong formasi Air Benakat dan Parigi dengan estimasi umur 131 sampai 13,8 MA. Selanjutnya, sesar 4 merupakan sesar normal yang memotong formasi Talang Akar dan Batu Raja dengan estimasi umur 72,1 sampai 20,4 MA. Selanjutnya, yang terakhir adalah sesar 5 dan 6 yang merupakan sesar naik yang memotong formasi Talang Akar dan Batu Raja dengan kenampakan hanging wall yang relatif naik. Dengan sesar 5 yang mempunyai estimasi umur 66 sampai 16 MA, sedangkan sesar 6 dengan estimasi umur 100 sampai 37,6 MA. Next. Next ada play types identification. Next, pada play types X, elemen source rock ditemukan pada formasi Vanuatu Talang Akar, migration conduit pada formasi Batu Raja dengan normal fault, reservoir pada formasi Talang Akar Oligocene, Batu Raja, dan seal pada formasi Gumai. Seperti yang dilihat pada gambar bahwa PlayX memiliki beberapa kekurangan, yaitu untuk seal cap atau cap rock-nya kurang maksimal karena tidak menutupi seluruh bagian source rock.
dan cenderung hanya menutupi area reservoir rock saja, sehingga kemungkinan terjadinya rembesan sangatlah besar. Sedangkan keuntungan dari Play X ini adalah jalur hidrokarbon yang terarah, karena trap atau cap rock yang menutupi seluruh bagian reservoir rock, sehingga hidrokarbon dapat terkumpul di satu area dan dapat dieksplorasi lebih mudah. Dan adanya jalur migrasi trap struktural, fault 5, dan trap stratigraphy. Next. Selanjutnya adalah play tabs Y. Terdapat persamaan antara play tabs Y dan X. Yang menjadi perbedaan adalah jalur migrasinya yang pada play tab ini berarah ke selatan. Play tabs ini memiliki elemen yaitu source rock, yaitu formasi bahan mati dan talang akar, elemen migration conduit yaitu formasi batu raja dengan sesar normal. Selanjutnya elemen reservoir yaitu formasi talang akar dan batu raja, dan yang keempat elemen seal yaitu formasi gumai dan air benakat. Untuk bagian risk dan opportunity, play tabs Y memiliki resiko terjadinya rembesan atau keluarnya hidrokarbon ke permukaan. Ini diakibatkan oleh adanya beberapa struktur fault di sekitar area play Y, dan di daerah ini juga terdapat sesar mayor fault 1. Sedangkan keuntungannya terdapat keseluruhan petroleum system di play ini, ada pula fault yang dapat menjadi jalur migrasi hidrokarbon ke arah seal atau trap, sehingga penentuan area pengembangan sumur dapat lebih dimudahkan. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Baiklah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 10. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.